Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali hari ini. Baik, sebelum kita mulai ibadah online ini, mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu untuk kami semua. Kami bisa kembali beribadah online tempat ini, Tuhan. Biar roh sukacita itu boleh ada pada kami semua. Dan biar kami semua membuka hati di hadapan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kuduskan kami para pelayan Tuhan yang akan melayani hari ini, para pemain musik, para WL, maupun nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar Tuhan menguduskan kami, melayani kami, biar kami semua jadi hamba-hamba-Mu yang baik, hamba-hamba-Mu yang setia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau yang ditinggikan hari ini Tuhan, dan biarlah Engkau bersemayam atas pujian dan penyembahan umat-Mu. Engkau memberkati setiap orang yang hari ini melihat, biar kuasa-Mu dirasakan oleh semua orang, biar hadirat-Mu dirasakan oleh semua orang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Curahkan berkat yang melimpah.
kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama angkat tanganmu, saudara. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Engkau Tuhan. Oh, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sembah Tuhan, senangkan hati-Mu, tinggikan nama-Mu.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan. Ajarkan kami untuk lebih mengerti Tuhan akan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan yang bertahta, biar Tuhan yang berbicara lewat hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya, yaitu 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita minta iman, kita minta hati yang mau belajar dari Tuhan, supaya hati itu bisa diberikan kepada kita. Dan saya berdoa supaya firman hari ini bisa tertanam dalam Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dan bisa berbuah. Amin, haleluya. Kita sama-sama berdoa, kita satukan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih karena hari ini Tuhan, hari ini ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Dan saat ini kami mau serahkan waktu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Kami mau berikan waktu ini Tuhan dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang berbicara dalam hati kami, Roh Kudus yang menegur kami, mengubah kami jadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Temanya dan judulnya akan saya beritahu sebentar lagi. Tapi saya harap Bapak Ibu Saudara belum lupa dengan yang namanya 5 pilar GBI Rehoboth. Oke, 5 pilar GBI Rehoboth. Saya harap Bapak Ibu belum lupa. Ada RAMAH, yaitu ramah. Huruf yang pertama R, yaitu ada relevan, lalu ada anointed, diurapi, lalu ada minister, kita melayani sesama, kita melayani Tuhan, lalu ada adore Jesus Christ, yaitu memuja Tuhan Yesus Kristus, memuji Yesus Kristus, dan yang terakhir adalah home. Tema khotbah hari ini, saya ambil dari salah satu 5 pilar itu, yaitu pilar yang keempat, yang sama penting dengan pilar-pilar yang lain, yaitu adalah adore Jesus Christ. Semuanya sama-sama bilang adore Jesus Christ. Adore Jesus Christ yang artinya memuja Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, tema khotbah hari ini saya beri tema menyenangkan hati Tuhan. Dan judul khotbah hari ini, saya beri judul dasar yang terlihat. Kenapa dasar yang terlihat? Bukankah biasanya dasar itu, yang namanya dasar belum tentu kelihatan. Dasar bangunan, fondasi bangunan ya kalau dalam hal ini, itu belum tentu kelihatan. Atau dasar laut, itu juga belum tentu kelihatan. Kita akan sama-sama belajar apa maksudnya dasar yang terlihat. Saya percaya ada banyak sekali cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara juga mengerti tentang hal itu. Banyak sekali cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Bisa melalui attitude kita, sikap kita, perbuatan kita. Contohnya kalau saudara adalah seorang anak. Kalau teman-teman adalah seorang anak di rumah, kalian bisa jadi anak yang baik untuk papa mama. Lalu kalau contoh yang lain lagi, kalau Anda adalah suami atau Anda adalah istri di rumah, Anda bisa melayani sesama dengan baik. Yang istri bisa memasak untuk suami dengan baik, yang suami bisa menafkahi keluarganya dengan baik. Saya kira semua hal itu bisa menyenangkan hati Tuhan.
Dan kalau saudara adalah murid di sekolah atau murid di kampus, itu mungkin bisa juga jadi berkat buat orang lain dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada banyak sekali cara untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mungkin cara yang paling umum yang mungkin sering kali kita lihat, yaitu kalau kita hari Minggu, seperti yang kita lakukan hari ini, ibadah online, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa syafaat, kita naikkan pujian penyembahan untuk Tuhan. Mungkin bukan cuma hari Minggu, hari-hari biasanya, hari sebelumnya atau hari berikutnya itu juga bisa. Ada banyak sekali cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ada satu hal lagi yang hari ini ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara, untuk kita semua yang hari ini beribadah maupun semua yang nanti melihat ibadah ini. Ada satu lagi yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Tapi, saya mau kasih tahu dulu. Ada syarat dan ketentuannya. Singkat saja, nggak terlalu banyak-banyak kok syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya kalau kita melakukan ini, kemungkinan besar kita tidak akan dilihat oleh orang lain, dalam artian nggak akan terlihat di depan, nggak akan terlihat untuk dipuji atau diapresiasi seperti itu. Kemungkinan besar tidak akan dilihat oleh orang lain, tidak akan dinotis oleh orang lain. Tapi Bapak Ibu, saya mau bilang dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama belajar ya hari ini ya. Kita sama-sama buka di Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Bapak Ibu Saudara, saya harap bisa membuka Alkitab masing-masing di Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa membaca juga, bisa mengikuti. Di sini katakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang tadi saya bilang ada syarat dan ketentuannya, satu hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan, selain pujian, selain attitude kita, itu adalah iman. Semua bilang iman. Iman itu bisa menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu. Saya mau bacakan dari Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini. Bapak Ibu kalau punya Alkitab Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIMK, silahkan dibuka. Di sini dikatakan dari Ibrani 11 ayat 5-6, karena beriman, maka Henok tidak mati, melainkan diangkat dan dibawa kepada Allah. Tidak seorang pun dapat menemukan dia, sebab dia sudah diangkat oleh Allah. Dalam Alkitab tertulis bahwa sebelum Henok diangkat, perhatikan, ia menyenangkan hati Allah. Lalu ayat 6, tanpa beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya. Amin. Saya percaya kita semua bisa menyenangkan hati Tuhan dengan iman kita. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu, kenapa iman? Kenapa iman? Mungkin kalau kita berbicara tentang pujian penyembahan itu bisa menyenangkan Tuhan, itu hal yang biasa, yang sudah sering kita dengar di khotbah, di komsel, atau dimanapun. Itu semua kita sudah sering dengar. Kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita jadi garam dan terang dunia melalui attitude kita, melalui perbuatan. Itu mungkin juga Bapak Ibu Saudara sudah sering sekali mendengar, kita harus jadi anak yang baik, anak Tuhan yang baik, jujur, berintegritas, dan sebagainya. Itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Lalu kenapa iman? Apa dasarnya, apa hubungannya antara iman dengan menyenangkan hati Tuhan? Karena iman ini dasar, jadi yang namanya dasar berarti belum tentu kelihatan. Lalu kenapa menyenangkan hati Tuhan? Sedangkan menyenangkan hati Tuhan itu konteks yang kita tahu, kasus yang kita tahu itu biasanya terlihat oleh mata, bisa didengar telinga, bisa kita rasakan. Kita hari ini mau sama-sama belajar dari Tuhan sendiri. Amin. Amin. Kita sama-sama buka di Ibrani 11 lagi. Kali ini yang ayat 1. Jadi silakan dibuka di atasnya.
Ibrani 11 ayat 1. Di sini dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita sama-sama baca sekali lagi, sama-sama ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang percaya katakan, amin. Amin, Bapak Ibu. Saya mau bacakan dari BIMK sekarang. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Wow, ayat yang bagus sekali. Saya harap mungkin Bapak Ibu Saudara bisa dikasih stabilo atau di-highlight ayat ini, karena sangat luar biasa. Baik, iman bisa menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan Tuhan bisa pakai iman. Kenapa harus pakai iman? Kita mau sama-sama belajar dari Ibrani 11 ayat 1 dan ayat 6 yang tadi yang sudah kita baca ya. Di sini ayat 1 Bapak Ibu Saudara, kita belajar pelan-pelan. Di ayat 1 ada 2 kalimat yang sudah saya tandai, yang menurut saya ini sangat penting sekali. Ada sesuatu di dalamnya itu. Jadi ada 2 kalimat ya, ada 2 kalimat. Yang kalimat yang pertama itu adalah dituliskan di ayat 1, hal-hal yang kita harapkan, segala sesuatu yang kita harapkan. Itu yang pertama. Lalu kalimat yang kedua dari ayat 1, di sini dituliskan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalimat yang penting tidak kita lihat. Segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Lalu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kembali ke ayat yang ke-6 tadi. Yang tadi kita sudah baca di awal. Di ayat yang ke-6 ini, di sini ada 2 kalimat juga yang sangat penting, yang harus kita sama-sama pelajari, yang kita sama-sama bisa renungkan. Yang pertama adalah percaya bahwa Allah ada. Oke, kita simpan dulu kalimat itu ya. Percaya bahwa Allah ada. Kalimat yang kedua, itu Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada 2 kalimat. Di ayat 6 yang penting, ada 2 kalimat yang penting di ayat 6. Lalu yang di ayat 1 juga ada 2 kalimat yang penting. Saudara bisa highlight, bisa dikasih tanda untuk 2 kalimat itu. Baik, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita cari Tuhan, nggak usah kita cari Tuhan deh. Cari hal-hal yang biasa dulu. Hal-hal yang material yang ada di sekeliling kita. Kalau misalnya kita cari tab ini misalnya, atau HP, atau apapun yang Bapak Ibu Saudara sedang cari, pasti ada satu sisi dalam hati kita, dalam hati kita pasti ada kayak rasa, aduh, semoga aku bisa dapat. Aku berharap aku bisa menemukan apa yang aku cari. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara shopping deh misalnya, shopping, barang branded, misalnya barang yang punya merek atau apapun itu, Bapak Ibu Saudara pasti berharap cemas, pasti bilang, aduh, semoga aku bisa dapat. Semoga aku bisa kedapatan ini barang itu. Semoga nggak habis, nggak dibeli orang lain dulu. Semoga. Itu ada. Itu artinya apa? Artinya berharap. Kita berharap. Sama kalau kita cari Tuhan, kita juga pasti berharap. Saudara berharap, mungkin waktu saudara punya saat teduh di rumah atau di gereja sedang beribadah, saudara datang ke Tuhan, ke hadirat Tuhan, saudara bilang, aduh aku mau ketemu sama Tuhan hari ini karena hari ini aku sakit dan aku mau disembuhkan. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara sedang berdoa untuk keluarga, untuk rekan atau teman yang lain, saudara mungkin tahu keadaan mereka sedang buruk atau gimana, itu saudara datang ke Tuhan dan saudara bilang ke Tuhan, Tuhan, aku mau cari Engkau supaya aku pengen berdoa untuk temanku ini atau untuk keluargaku ini supaya Tuhan berkati. Nah itu ada harapan, ada rasa berharap, inginkan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa saya simpulkan dengan satu kata, itu mungkin saya simpulkan dengan kata berharap. Oke? Kita simpan dulu kata ini, berharap ya. Lalu yang kedua, ada kalimat juga percaya bahwa Allah ada. Jadi yang tadi itu tentang Allah memberi upah bagi yang mencarinya, lalu percaya bahwa Allah ada.
ini berhubungan juga dengan ayat yang satu tadi, Bapak Ibu Saudara. Percaya bahwa Allah ada. Oke, siapa yang pernah lihat Allah dengan mata telanjang? Saya kira kalau kita melihat Allah dengan mata telanjang ini, dengan mata fisik yang kita punya ini, saya kira kita bisa mati nanti ya, karena Allah itu begitu mulia, begitu besar, sampai mata ini rasanya nggak bisa melihat Allah, nggak layak kita untuk melihat Allah. Oke, percaya bahwa Allah ada. Saudara percaya kalau Tuhan Yesus itu ada? Amin. Allah kita nyata, hidup, amin. Amin. Percaya bahwa Allah ada itu berhubungan juga bahwa kita melihat Allah. Jadi apakah kita ini percaya kalau Allah itu ada, padahal kita belum melihat? Jadi intinya seperti itu. Sedangkan situasi yang sedang kita hadapi saat ini, realitanya kalau kita belum melihat, berarti kita belum bisa percaya, ya kan? Sedangkan kita belum melihat Allah, tapi kita harus percaya kalau Allah itu ada. Ini yang namanya iman, Bapak Ibu Saudara. Ini yang namanya iman. Jadi kita belum melihat Allah, tapi kita sudah percaya kalau Allah itu ada. Yang setuju katakan amin. Amin. Yes, amin. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari percaya bahwa Allah ada, itu saya simpulkan dengan satu kata, yaitu percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan benar-benar, ada hubungannya sebenarnya. Tadi dua kata yang di ayat 1, hal-hal yang diharapkan dan hal-hal yang tidak dilihat. Bukti yang tidak dilihat, dari apa yang tidak dilihat. Lalu ada yang ayat 6 juga ada dua, yaitu percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah bagi yang sungguh-sungguh mencarinya. Ketika kita cari Tuhan, kita benar-benar mengharapkan Tuhan, ya kan? Ada hubungannya. Ketika kita percaya bahwa Allah ada, sedangkan Allah itu kita belum bisa melihat dengan mata telanjang kita, dengan mata fisik ini, kita percaya kalau ini adalah bukti dari segala yang tidak kita lihat. Amin. Bukti dari segala yang tidak kita lihat. Jadi ada dua kata yang penting, yaitu berharap dan percaya. Sama-sama bilang berharap, percaya. Amin. Tapi Bapak Ibu, kita masuk ke poin yang lebih penting lagi ya. Berharap dan percaya itu bukan dasar. Berharap dan percaya itu bukan dasar. Yang jadi dasar adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Iman itu dasarnya. Supaya kita bisa menemukan Tuhan. Supaya kita bisa mendapatkan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Itu iman, Bapak Ibu. Itu iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi, tanpa iman, Bapak Ibu tidak akan bisa menemukan yang Anda cari, dan Bapak Ibu tidak bisa melihat bukti dari segala sesuatu yang tidak saudara lihat, yang Anda lihat. Kita butuh iman, dan tentunya iman dalam Yesus Kristus. Dan kita kembali lagi ke Ibrani 11 ayat 1 tadi Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 1, kalau mau disimpulkan, itu kita berbicara tentang ketidakmustahilan. Ya kan? Kita bicara tentang sesuatu yang mustahil awalnya, bisa jadi mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin, yang mustahil bisa jadi tidak mustahil. Karena apa? Karena kita punya iman dalam Yesus Kristus. Buktinya sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa baca satu pasal ini, dari yang mustahil rasanya, itu jadi tidak mustahil. Contoh, kalau bisa saya kasih contoh, dari ayat 3, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak melalui ayat yang saya baca, atau bisa juga membuka ayat atau Alkitab masing-masing. Ayat 3 di sini dikatakan, karena iman kita percaya kalau dunia itu diciptakan dari yang tidak ada, jadi ada. Dunia yang tidak ada, menjadi ada. Ayat 5, Henok terangkat ke surga tanpa harus mengalami kematian. Ayat 7, Nuh diluputkan dari air bah, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu, itu beberapa contoh dari yang namanya kemustahilan, jadi tidak mustahil, karena satu hal yang mereka percayai, yaitu iman mereka dalam Yesus Kristus. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang sedang melihat ibadah ini, yang sedang mengikuti ibadah ini,
saudara pasti punya iman yang besar dalam Yesus Kristus. Dan kalau saudara punya iman itu, percayalah hal yang mustahil akan jadi tidak mustahil, yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu semua bisa terjadi karena ada kuasa Yesus, ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar ada 2 poin penting yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara. Saya percaya yang namanya iman yang berkuasa itu pasti Bapak Ibu Saudara sudah sangat familiar. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mendengar itu beribu-ribu kali tentang iman bisa menyembuhkan, bisa menguatkan, bisa mengurapi, dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau melihat iman dari perspektif yang agak sedikit berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Kalau mungkin kita awalnya lihat iman dari depan, kita lihat iman sekarang dari sisi kanan mungkin ya, atau sisi kiri atau dari belakang. Baik, kita mau sama-sama belajar. Poin yang pertama Bapak Ibu yang ingin saya bagikan adalah iman harus diuji. Sama-sama bilang iman harus diuji. Iman harus diuji. Kita buka satu ayat dari 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bapak Ibu silakan membuka Alkitab masing-masing, saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 6-7 berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu, iman kita perlu diuji. Untuk melihat apakah iman yang kita punya ini, iman yang kita percayai dalam Yesus Kristus, itu adalah iman yang murni. Dan Alkitab katakan kalau iman yang murni itu jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Dan bukankah hari-hari ini adalah waktu-waktu di mana iman kita sedang diuji, Bapak Ibu? Diuji seperti apa? Contohnya, diuji. Apakah kita ketika masih di rumah, banyak di rumah, kita lebih banyak spend time dengan Tuhan, baca Alkitab, mendengarkan lagu-lagu rohani juga bisa, atau punya saat teduh, atau melakukan hal-hal lain untuk menyenangkan hati Tuhan, atau lebih banyak tidur, lebih banyak melakukan hal-hal yang lain yang bisa dibilang nggak terlalu berguna sebenarnya. Atau diuji juga dengan cara kita masih percaya nggak kalau Tuhan bisa memelihara kita. Meskipun Bapak Ibu Saudara mungkin yang sedang mengikuti ibadah ini sedang dalam krisis keuangan, sedang tidak sehat, atau kehilangan pekerjaan, atau sedang hancur kehidupannya. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara masih percaya kalau Tuhan itu menyertai Bapak Ibu? Saya harap melalui firman hari ini, Tuhan bisa menguatkan Bapak Ibu Saudara. Yang sedang kekurangan Tuhan limpahi, yang sedang lemah Tuhan kuatkan, amin. Yang sedang kekurangan, yang sedang mengalami krisis ekonomi, Tuhan akan berkati melimpah-limpah. Amin, saya percaya itu. Kita buka satu ayat di Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia di sini adalah Tuhan, tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Wow, amin. Beberapa terjemahan bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris mengatakan pure as gold, murni seperti emas. Nah, tapi emas di sini bukan emas yang sama kayak yang di 1 Petrus tadi ya Bapak Ibu ya. Jangan disamakan. Ini emas yang berbeda dan konteksnya pun berbeda. Karena emas di Ayub 23 ini menceritakan atau melambangkan kehidupan kita di mana Tuhan itu mengubah hidup kita jadi lebih baik lagi. Dari yang buruk, dari yang hancur, Tuhan angkat sampai akhirnya kita jadi lebih baik lagi. Jadi seseorang yang punya kepribadian yang sangat luar biasa, punya karakter yang lebih hebat lagi. Amin. Amin. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, emas itu nggak akan bisa dibilang bagus, nggak akan bisa punya nilai kalau emas itu masih mentah. Mungkin punya nilai, tapi tidak akan setinggi emas yang sudah jadi. Ya. Emas itu nggak akan bisa dibilang bagus kalau emas itu masih diproses, masih diolah. Emas itu akan bisa dibilang bagus kalau emas itu sudah selesai diolah, sudah selesai diproses, sudah jadi emas batangan,
sudah jadi emas dalam bentuk kalung, sudah jadi emas dalam bentuk jam misalnya, atau sudah jadi emas dalam bentuk anting-anting, atau gelang, atau apapun itu, atau cincin, itu bisa dibilang bagus setelah kita menyelesaikan proses dalam mengolah emas itu. Sama seperti hidup kita, Bapak Ibu Saudara, hidup kita, iman kita, nggak akan pernah bisa dibilang iman kita teguh, iman kita kuat, dan sebagainya, hidup kita penuh dengan berkat, kalau kita masih diproses. Kalau kita diproses Tuhan, dan kalau kita mau mengetahui apakah iman kita sudah kuat atau belum, kita nggak bisa bilang ketika kita dalam proses itu. Kita bisa bilang kalau iman kita teguh, iman kita kuat, iman kita benar-benar set ke Tuhan, itu kalau kita sudah selesai diproses. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap poin ini. Dan kalau di 1 Petrus 1 ayat 6-7 tadi Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara mungkin bertanya, lalu untuk apa aku punya iman? Kalau misalnya aku penuh dengan proses, penuh dengan cobaan untuk imanku ini, terus buat apa? Gitu. Saya mau kasih tahu goal utama dari iman. Goal utama, tujuan utama dari iman, itu bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Bukan untuk mendapatkan pujian dari followers Bapak Ibu di Facebook atau di Instagram. Bukan untuk diundang ke talk show di YouTube atau sebagainya. Tapi goal utama atau tujuan utama dari iman Bapak Ibu Saudara itu adalah untuk mendapatkan pujian dari satu-satunya Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti yang ditulis di 1 Petrus 1 ayat 1 Petrus 1 ayat 6-7. Di sini dituliskan, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Udah, itu tujuan kita. Nggak perlu yang lain. Tidak perlu cari pujian dari dunia ini. Amin. Saya percaya setelah pandemi corona ini selesai, iman kita akan jadi lebih murni. Yang setuju katakan amin. Ada perubahan drastis dari iman yang kecil, iman yang lemah, yang masih baru misalnya, itu jadi iman yang lebih kuat lagi, iman yang penuh dengan kepercayaan penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju, sekali lagi katakan amin. Amin, puji Tuhan. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Jadi iman kita harus diuji, untuk kita bisa tahu apakah iman kita ini sudah jadi iman yang murni, atau iman yang kuat dalam Tuhan Yesus. Baik, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang bisa kita sama-sama pelajari hari ini adalah iman harus jadi berkat. Sama-sama bilang jadi berkat. Amin. Iman kita harus jadi berkat. Kenapa iman kita harus jadi berkat Bapak Ibu? Kan iman itu dasar. Dan yang namanya dasar mungkin belum tentu kelihatan. Sedangkan jadi berkat itu harus terlihat. Kita bersaksi di depan, kita muji Tuhan, kita bisa nyanyi, kita bisa main musik, itu kelihatan semua kan. Tapi kenapa iman itu harus jadi berkat? Kita mau sama-sama buka di Ibrani 11 ayat 12, Bapak Ibu. Ibrani 11 ayat 12, Bapak Ibu silahkan buka Alkitab masing-masing. Di sini dikatakan, itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kalau saudara lihat di ayat sebelumnya, ini bercerita tentang ketaatan seorang Abraham, Bapak Abraham. Ketaatan yang didasari iman kepada Tuhan itu membuat kehidupan Abraham bisa jadi berkat untuk semua orang, bahkan sampai kita saat ini. Itu hasil dari imannya ke Abraham kepada Tuhan. Iman kita dalam Kristus harus jadi berkat, Bapak Ibu. Harus jadi berkat. Semua sama-sama bilang, aku harus jadi berkat. Amin. Iman kita dalam Yesus Kristus harus jadi berkat untuk semua orang. Karena iman kita, Bapak Ibu, itu bisa menyelamatkan banyak jiwa. Bisa menyelamatkan banyak hati untuk kembali kepada Tuhan Yesus, untuk berpaling lagi kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita mau jadi berkat untuk orang lain, iman kita harus ditunjukkan. Dengan cara apa? Bisa dengan bersaksi,
Bisa dengan puji-pujian, Bapak Ibu Saudara yang punya bakat menari, bakat menyanyi, bermain musik, bakat melukis, atau bakat apapun itu, bakat berbicara di depan orang, dipakai. Kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai itu sebagai media untuk menceritakan iman kita dalam Yesus Kristus tentunya, kepada semua orang yang melihat, semua orang yang menikmati itu. Dan saya percaya, saudara pasti bisa menyelamatkan banyak sekali jiwa untuk Tuhan Yesus. Amin. Jadi saudara, kalau ada kesempatan untuk menceritakan iman, menceritakan iman dalam hal yang kecil aja, kayak misalnya di perumahan atau dimanapun, di keluarga, itu pakailah kesempatan itu untuk bersaksi, untuk menceritakan iman saudara. Banyak sekali media yang bisa kita pakai, saudara, untuk menceritakan atau memberitakan iman kita dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Bisa melalui YouTube, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Instagram, Facebook, banyak sekali. Dan mumpung ini gratis, pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tapi, saudara, kenyataannya, sayangnya, banyak orang Kristen yang masih takut untuk jadi berkat buat orang lain. Mungkin jadi berkat di sini, artinya maksudnya seperti ini ya. Mereka takut untuk bersaksi, takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan, takut untuk maju ke depan, takut untuk memimpin, takut untuk berbicara. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk ayo kita sama-sama bersaksi. Kita sama-sama menceritakan kebaikan Tuhan, kita menceritakan iman kita dalam Yesus Kristus kepada semua orang, supaya banyak orang bisa diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau mulai takut untuk bersaksi, takut untuk menceritakan kebaikan Tuhan, saya kasih tahu tipsnya. Tipsnya adalah melihat Tuhan Yesus. Bukankah memang seharusnya Tuhan Yesus itu jadi kiblat kita, jadi sorotan kita, ya kan? Jadi role modelnya kita. Coba lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu begitu dipuja oleh semua orang, diikuti oleh banyak orang, dicari oleh semua orang ketika pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini, dan kita lihat hasilnya Tuhan Yesus ya meladeni mereka aja. Tuhan Yesus, kalau ada yang datang ke Tuhan Yesus untuk meminta kesembuhan, Tuhan Yesus bukan. Kalau ada orang lain datang untuk meminta berkat dari Tuhan Yesus kasih berkat. Itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak malu-malu, Tuhan Yesus nggak bilang, aduh, jangan-jangan, aku hari ini belum mandi, atau apa gitu. Ada banyak alasannya misalnya. Nggak, tapi Tuhan Yesus ketika ada orang yang datang, atau ada kesempatan supaya Tuhan Yesus bisa menceritakan, atau memberitakan firman, Tuhan Yesus pakai. Dan sudah seharusnya kita melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika ada kesempatan sedikit pun bahkan, ayo kita sama-sama pakai untuk bersaksi. Untuk kita ceritakan Tuhan Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya sebenarnya kehidupan Bapak Ibu Saudara banyak sekali kesaksian. Tinggal tunggu tanggal mainnya untuk diceritakan kepada orang lain. Amin. Yang siap untuk menceritakan kesaksian iman Bapak Ibu Saudara kepada orang lain, katakan yes. Yes. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ini nggak bisa. Bapak Ibu nggak bisa ngomong, kurang bisa ngomong, kosakatanya terbatas, atau mungkin nggak bisa nyanyi dan sebagainya. Jangan pernah berpikir hal itu. Karena coba lihat Musa gagap, ya kan? Musa nggak terlalu bisa ngomong lancar, masih agak terbata-bata. Tapi Tuhan pakai untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu Musa. Mungkin kalau saudara lihat Mother Teresa deh. Saya kasih contoh Mother Teresa. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu Mother Teresa itu siapa. Mother Teresa terkenal bukan karena khotbahnya yang menyelamatkan banyak orang, bukan karena suka membuat KKR, atau apapun itu. Tapi Mother Teresa terkenal karena actionnya, karena perbuatannya, karena aksinya, yang penuh dengan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali cara untuk menceritakan atau memberitakan kesaksian iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya dari perkataan,
Tapi seperti yang Mother Teresa lakukan, bisa juga melalui perbuatan kita. Perbuatan yang sangat simpel saja, kayak seperti memberi makan atau memberi semangat kepada orang yang mungkin lagi lemah, lagi yang butuh dikuatkan. Itu sudah sangat-sangat cukup untuk bisa jadi media, jadi cara atau jalan untuk bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan kesaksian iman kita kepada orang lain. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, orang-orang yang dipakai Tuhan dalam Alkitab, seperti yang di Ibrani 11 deh, itu semuanya bukan orang yang sempurna. Sama kayak kita. Kita juga masih banyak celah, kita masih banyak kesalahan. Tapi Tuhan mau pakai mereka. Tuhan mau pakai. Yang bisa bikin iman kita jadi berkat adalah ketika kita mau jadi berkat untuk orang lain. Saya ulangi. Yang bisa membuat iman kita jadi berkat untuk orang lain adalah ketika kita mau jadi berkat untuk orang lain. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara, berikanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau saudara mungkin berdoa, Tuhan aku mau memberi kesaksian kepada orang lain, tapi aku belum ada kesaksian, belum ada cerita yang bisa aku bagikan. Saya percaya Tuhan akan memberi kesaksian, Tuhan akan memberi inspirasi, memberi hikmat kepada saudara yang dikasih Tuhan untuk bisa memberitakan firman Tuhan, memberitakan kesaksian iman saudara terhadap orang lain. Saudara, iman yang tidak bisa memberkati itu adalah iman yang sia-sia. Karena iman yang kita punya seharusnya itu bisa jadi berkat untuk orang lain. Saya ulangi lagi, iman yang tidak bisa jadi berkat untuk orang lain itu adalah iman yang sia-sia. Jadi saudara, kalau punya iman hari ini dalam Yesus Kristus, jadikan itu berkat untuk orang lain. Jangan sia-siakan iman yang saudara punya, yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saudara. Ingat Bapak Ibu, iman itu dasar. Yang namanya dasar itu belum tentu kelihatan. Supaya yang dasar ini, yang tidak kelihatan ini, bisa jadi terlihat, berarti harus ada bukti. Atau dalam hal ini, berarti harus ada action-nya. Kita coba lihat beberapa contoh di Alkitab tentang iman, Bapak Ibu. Iman yang bisa memberkati, iman yang jadi inspirasi buat orang lain. Silakan Bapak Ibu buka di Matius 8 ayat 10. Contoh yang pertama yang saya ambil itu tentang Yesus ketika Yesus kagum dengan iman dari seorang perwira di Kapernaum. Matius 8 ayat 10 berkata, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini punya iman yang besar seperti itu juga, yang bisa bikin Tuhan itu juga bilang, wow, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun. Amin. Amin. Contoh yang lain lagi yang bisa saya berikan ketika Yesus melihat iman yang kuat dari orang-orang yang membantu menurunkan orang lumpuh dari atap rumah turun ke bawah. Di Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan. Kenapa orang lumpuh itu bisa berjalan? Tentunya karena kuasa Tuhan Yesus. Tapi ada yang bisa memicu. Yang bisa memicu, alasannya itu adalah karena ada iman. Ada iman yang benar-benar mau supaya orang ini disembuhkan. Ingat, di Markus 2 ini, ayat 5, itu bukan iman dari orang lumpuh, tapi iman dari yang membantu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berarti ada banyak ya, mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saya berdoa supaya iman yang Bapak Ibu Saudara punya, itu juga bisa membuat orang lain diberkati, bahkan orang lain bisa sembuh. Amin. Contoh-contoh tersebut itu tentang iman yang muncul, tentang iman yang tidak terlihat, jadi terlihat Bapak Ibu, karena ada action-nya, karena ada perbuatannya, karena ada buktinya.
adanya usaha seperti yang tadi dilakukan oleh orang-orang yang membantu orang lumpuh itu, adanya pemikiran positif, ada perkataan yang positif, dan ada sikap hati yang benar. Kalau saudara baca dari Matius 8 ayat 10 yang tadi, ayat 8, bukan ayat 10, di Matius 8 ayat 8. Di sini dikatakan perwira itu, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan. Tuan di sini itu Tuhan Yesus, karena T-nya besar, di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara mungkin dengan melihat ayat ini saja, saudara bisa tahu, wow, imannya besar juga. Sangat besar. Ini bukan buat dirinya loh. Ini untuk hambanya yang sedang sakit. Dan perwira ini bisa bilang, kalau dalam bahasa sehari-hari, Tuhan, kalau Tuhan cuma ngomong satu kata aja, satu kata untuk hambaku ini, hambaku pasti sembuh. Dan bukankah ini jenis iman yang kita perlu hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara? Iman yang bisa bikin Tuhan bilang, wow, aku kagum dengan iman anakku yang itu. Dia berdoa untuk Indonesia sampai Indonesia benar-benar pulih. Amin. Dia berdoa untuk gereja-gereja supaya gereja dipersatukan. Dan sampai akhirnya gereja dipersatukan. Amin. Saya percaya iman seperti ini yang harus kita punya. Amin. Yes. Jadi saudara, hari ini kita ada dua hal yang bisa kita pelajari sama-sama. Dua poin itu atau dua hal itu adalah, yang pertama, iman itu harus diuji. Dan yang kedua, iman harus jadi berkat. Iman yang sudah diuji akan jadi iman yang punya kuasa, akan jadi iman yang murni, dalam Yesus Kristus tentunya ya. Iman yang punya kuasa, dan iman yang punya kuasa ini harus jadi berkat untuk semua orang. Yang setuju katakan amin. Iman yang sudah diuji akan jadi iman yang murni, akan jadi iman yang punya kuasa, dan iman yang punya kuasa itu, atau iman yang murni itu harus jadi berkat untuk semua orang. Dan saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk melihat satu ayat lagi, dua ayat. Dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Di sini dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yang percaya katakan amin. Amin. Ayo kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Bukankah ini motivasi yang saya rasa sangat pas, sangat murni, sangat oke kalau kita mau bersaksi, ya kan? Kalau kita mungkin punya motivasi untuk dipuji oleh manusia, saya kira itu akan jadi sesuatu yang nggak akan bisa bikin kita puas. Tapi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan puaskan kita. Yes, amin. Jadi, saya review sedikit lagi. Untuk dua poin yang tadi, iman harus diuji, dan iman harus jadi berkat. Saya percaya Tuhan pasti akan disenangkan melalui iman-iman yang seperti ini, yang saudara-saudara punya. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup firman ini, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama minta Tuhan, supaya Tuhan memberikan iman itu kepada kita. Amin. Supaya Tuhan menguatkan iman kita. Saya berdoa supaya iman yang sedang lemah saat-saat ini, hari-hari ini, yang saudara punya, biar Tuhan kuatkan. Biar Tuhan jadikan iman itu jadi kesaksian yang luar biasa dan bisa memberkati orang lain. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur, Allah yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami mengucap syukur juga untuk iman yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami, Tuhan, saat ini, Tuhan. Kami
percaya iman yang darimu adalah iman yang kokoh Tuhan, dan kami mau katakan kepadamu Tuhan Yesus, kalau iman kami dasarnya hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami nggak mau pakai iman dari dunia ini, kami nggak mau pakai kuasa atau kekuatan kami sendiri, tapi kami mau pakai iman kami dalam-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang lemah imannya Tuhan, sedang lemah pengharapannya, hatinya sedang lemah. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau terus menguatkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, biar iman mereka bangkit, biar pengharapan mereka bangkit, biar hati mereka dikuatkan, dan dari cerita-cerita kehidupan mereka Tuhan Yesus, dari semua proses yang sedang mereka alami saat ini Tuhan, bisa jadi berkat untuk orang lain. Dan ketika Engkau datang Tuhan Yesus, Engkau bisa bilang kepada mereka, kepada kami semua, bahwa kami sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, bahwa iman kami sudah murni Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk semua hal yang kami sudah lewati bersama-Mu Tuhan sampai hari ini. Buat kami bisa jadi berkat untuk semua orang, buat kami bisa jadi inspirasi, dan tentunya bukan supaya kami bisa dipuji-puji, tapi kami cuma ingin memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, jemaat yang percaya kalau imannya sudah dikuatkan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita bersyafaat berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan, kami sama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas bangsa ini Tuhan. Kami mohon ampun atas bangsa ini Tuhan. Belas kasihan-Mu atas bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini dipulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar bangsa ini dibebaskan dari setiap sakit penyakit Tuhan. Dari pandemik virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya sepatah kata saja daripada-Mu Tuhan, itu akan memulihkan, menyembuhkan bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa bersehati di dalam Engkau Tuhan. Setiap spirit ketakutan, setiap roh-roh yang menyebabkan kekhawatiran saat ini, kami sehati di dalam nama-Mu. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa, kami minta Tuhan, biar shalom yang daripada-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Shalom Tuhan, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu, melampaui segala pikiran kami Tuhan, memerintah dalam hati dan pikiran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa, kami akan boleh menjadi anak-anak-Mu yang terus berkemenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa ini Tuhan akan keluar dari setiap permasalahan ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan atas perekonomian terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati pemerintah kami Tuhan dengan berkat yang daripada-Mu. Hikmat-Mu Tuhan mengalir atas pemerintahan bangsa ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan juga buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Biar gereja-gereja-Mu ini Tuhan boleh bergandeng tangan Tuhan, bersatu Tuhan, sama-sama Tuhan untuk memberkati kota kami, memberkati bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyampingkan setiap perbedaan Tuhan, tapi kami mengutamakan visi yang daripada-Mu Tuhan, agar kerajaan-Mu Tuhan diperbesar Tuhan, Injil-Mu boleh terbesar Tuhan, disebarkan atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, biar ada lawatan akhir zaman terjadi Tuhan. Pentakosta yang ketiga ini boleh terjadi atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua siap Tuhan untuk Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Kami semua siap untuk jadi berkat Tuhan. Terima kasih, berkati Tuhan dengan berkat yang daripada-Mu atas gereja kami juga Tuhan. Kau pakai lebih hari lebih heran Tuhan. Gereja ini akan menjadi gereja yang terus memberkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap doa kami Tuhan Kau mendengarnya Tuhan, karena kami naikkan dengan segala ucapan syukur kami Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, berkati kami.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita penucapan syukur bersama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.